Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usman Onggi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi, tentunya ini berkaitan dengan seleksi kompetensi tahap 2 teman-teman. Karena sesuai dengan pengumuman yang sudah disampaikan oleh Kemendikbudristek bahwasanya untuk hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah dirilis sebelumnya di portal guru.ppk.kemendikbud.go.id itu tanggal 1 sampai dengan 4 November 2021 adalah pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2. Dan bagaimana cara pemilihan formasi nanti dan apa yang harus teman-teman lakukan ketika sudah bisa mengisi formasinya. Karena itu silahkan simak video sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru tahun 2021. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, di sini teman-teman terkait dengan pengumuman yang sudah disampaikan oleh Kemendikbud di portal guru.ppk.kemendikbud.go.id, memang hari ini jadwalnya adalah untuk pengumuman dan pemilihan formasi P3K tahap 2. Nah, tentunya teman-teman di sini banyak yang bertanya atau menanyakan di kolom komentar YouTube kami mengenai kenapa sampai saat ini belum ada tombol untuk mendaftar atau memilih formasi P3K tahap 2. Nah, kita cermati di sini teman-teman, memang di sini kegiatan untuk tanggal 1 sampai dengan 4 November 2021 itu bunyinya pengumuman, ya, pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2. Jadi kemungkinan nanti sebelum adanya pemilihan formasi tahap 2 atau dibukanya akun untuk pendaftaran ulang bagi rekan-rekan guru honorer negeri dan STHK 2 yang tidak lulus di tahap 1 dan juga guru swasta dan lulusan PPG, itu nanti kemungkinan besar ada pengumuman dari Kemendikbudristek terlebih dahulu di guru.ppk.kemendikbud.go.id, baru teman-teman bisa melakukan pemilihan formasi. Karena di sini memang ada dua kegiatan ya teman-teman, yaitu pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2. Sedangkan jadwal sendiri itu untuk pemilihan formasinya 1 sampai dengan 4 November. Kalaupun seandainya hari ini, ya ini kemungkinan ya, kalau seandainya tidak ada belum tombol untuk pemilihan formasi, ya kemungkinan besok sampai dengan 4 November untuk melakukan pemilihan formasi ini. Nah, kemudian langsung saja kita di sini kami akan sedikit berbagi panduan berdasarkan panduan yang sudah disampaikan juga di SSCSN BKN di sini teman-teman. Untuk mengenai panduan, namun sebelum ke panduan kami akan terlebih dahulu menyampaikan ketentuan ya. Ketentuan dan cara pilih formasi untuk P3K tahap 2 tentunya ini di Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 itu dijelaskan untuk seleksi kompetensi tahap 2 dijelaskan pada pasal 33 teman-teman, mengenai untuk pelamaran maupun pemilihan formasi bagi rekan-rekan yang bisa mengikuti seleksi kompetensi tahap 2, tentunya itu pelamar dari THK 2, guru negeri, guru swasta dan lulusan PPG seperti itu. Nah, kemudian nanti teman-teman silakan dibaca Permen Pan RB di pasal 33, itu cukup jelas mengenai aturan-aturan yang diberlakukan bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi kompetensi tahap 2 ya, terkait dengan untuk pemilihan formasi dan juga aturan dalam pemilihan formasi tersebut ya, di pasal 33 Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, selanjutnya di sini untuk mengenai cara bagaimana nanti kalau seandainya setelah kita login di akun SSCSN teman-teman, setelah masukkan nick kemudian passwordnya, tentunya di bagian resume mungkin nanti kita akan diarahkan ke pengisian formasi ataupun pendaftaran ulang seperti itu modalnya mungkin teman-teman, untuk mengisi kembali formasi yang sudah kita isi sebelumnya bagi guru negeri yang tidak lulus dan guru STHK 2, dan untuk swasta dan lulusan PPG baru pertama kali melakukan pemilihan formasi teman-teman, nanti akan diarahkan di sini di bagian resume ataupun setelah teman-teman login di akun SSCSN-nya. Namun di sini ada juga teman-teman yang bertanya, bagaimana kalau seandainya saya belum buat akun SSCSN? Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya yang bisa mengikuti seleksi ujian P3K adalah peserta yang sudah melakukan pendaftaran di awal, yaitu mulai dari pembuatan akun, kemudian mengikuti tahap seleksi administrasi dan lulus di tahap administrasi berkas, maka peserta tersebut itu berhak mengikuti seleksi kompetensi ya untuk P3K Guru. Dan terkhusus peserta-peserta yang ikut itu dibagi 4 peserta ya teman-teman, yang sudah teman-teman ketahui. Nah, langsung saja di sini untuk mengenai sedikit panduannya teman-teman. Nah, ini untuk di bagian
akun SSCSN nanti, untuk kami ingatkan kembali, itu ada 4 bagian ya teman-teman. Ada biodata, kemudian jenis seleksi, formasi, kemudian dokumen, kemudian ada resume. Nah, ini yang pertama ini adalah pengisian biodata. Tentunya untuk pengisian biodata ini teman-teman sudah lakukan pada saat seleksi administrasi di tahap pertama kemarin. Itu yang diisi, yang pertama ada nama, kemudian gelar depan ijazah, tempat lahir, tanggal lahir, ada email, kemudian jenis kelamin, jenis disabilitas, gelar belakang ijazah, alamat, kemudian sedang mengikuti program beasiswa. Nah, di sini ada 10 kolom teman-teman yang diisi pada saat tahapan seleksi administrasi kemarin. Nah, kemudian selanjutnya untuk pengisian biodata juga itu ada alamat domisili, kemudian provinsi domisili, kabupaten atau kota domisili, akun media sosial, tinggi badan dalam sentimeter, kemudian status perkawinan, agama, nomor telepon, dan nomor ponsel, kemudian captcha teman-teman. Ini untuk khusus pengisian biodata. Nah, untuk pendaftar ulang nanti kita lihat, kita belum tahu apakah ini bisa diedit atau pengisian ulang. Tentunya ini sepertinya tidak diisi ulang lagi teman-teman, karena kita sudah melalui tahapan ini sebelumnya pada saat seleksi administrasi. Nah, kemudian untuk bagian keduanya itu untuk pemilihan jenis seleksi. Tentunya di bagian sini adalah P3K Guru ya teman-teman, dan ini adalah data Depodik yang terbaca. Dan untuk data STHK2 bagi peserta STHK2 ya akan tampil nantinya, ataupun ini pada saat seleksi administrasi yang lalu. Nah, ini untuk mengenai pendaftaran formasi, dan ini yang paling penting teman-teman yang harus teman-teman pahami. Untuk dalam pemilihan formasi tentunya jenis seleksi di sini adalah P3K Guru, dan di bagian di sini juga ada batas akhir nanti akan dicantumkan atau dituliskan untuk keterangan yang harus teman-teman perhatikan juga. Kemudian untuk instansi juga sudah ditetapkan, dimana sudah kita ketahui untuk di tahap 2 ini peserta hanya bisa mendaftar sekolah dalam lingkup wilayah, satu wilayah teman-teman, belum bisa mendaftar formasi di luar kabupaten ataupun provinsi, kecuali untuk yang SMA, SMK itu bisa antar kabupaten karena wewenangnya itu SMA kan provinsi yang memegang. Nah, untuk kabupaten, SMP dan SD wajib dalam satu wilayahnya. Tentunya nanti ini sistem semua yang mengarahkan teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi mengenai formasi ini. Begitu pula dengan jenis formasi di sini tertulis umum. Kemudian untuk pendaftaran, nah di sini tentunya seperti sini, yaitu S1 pendidikan, kualifikasi pendidikan teman-teman semua, baik itu serdi maupun ijazahnya, itu nanti pengecekan linearitasnya itu dilakukan semua by system teman-teman. Begitu pula dengan jabatan yang bisa dilamar nanti di tahap 2 ini, tentunya formasi yang masih tersedia, dan pastinya juga sistem yang menentukan formasi-formasi mana saja ya. Dan begitu pula dengan lokasi formasinya, teman-teman tinggal memilih saja ya teman-teman. Mengenai pengecekan linearitas, kualifikasi pendidikan maupun serdi, itu semuanya sistem mengecek. Kemudian di sini ada IPK, nomor ijazah, kemudian ada tahun lulus, jenis perguruan tinggi, tanggal ijazah, kemudian nama perguruan tinggi, kemudian nama prodi dan lain sebagainya. Ini sudah juga diisi, mungkin juga secara otomatis yang di sini ya teman-teman, seperti akreditasi sudah terisi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu teman-teman isikan captcha-nya di sini dan klik selanjutnya. Nah, untuk tahapan selanjutnya tentunya bagian dokumen. Nah, bagian dokumen ini sudah kita lakukan juga pada saat pendaftaran di awal, itu pada saat seleksi administrasi, seperti KTP yang diupload, scan ijazah, scan transkrip nilai, pas foto latar belakang merah, kemudian sertifikat pendidik bagi yang memiliki, seperti itu teman-teman. Jadi di sini sudah diupload pada saat tahap administrasi yang kemarin ya, pada tahap pendaftaran yang awal. Jadi tidak perlu lagi melakukan upload seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah teman-teman lanjut nanti yaitu bagian resume pendaftaran. Nah, di bagian resume pendaftaran di sini langkah terakhir untuk resume pendaftaran. Pada tahap ini pendaftar harus periksa kembali data yang sudah diisi pada tahapan sebelumnya. Jika sudah, baru teman-teman klik di sini centang semua di kolom yang tersedia di sini. Silakan dicentang semua, pastikan sudah benar ya, baru teman-teman mengakhiri proses pendaftaran. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman, kurang. Dan di sini juga ya untuk dokumen silakan checklist semua. Baru di bagian pendaftaran diklik ya, tombol akhir proses pendaftaran akan muncul ketika sudah mencentang semua kolom-kolom yang tadi ya teman-teman kita centang seperti itu. Maka nanti tampilannya akan lagi muncul resume pendaftaran.
Dan bagian di sini tentunya yang sudah valid atau final yang akan digunakan nanti untuk tahapan seleksi kompetensi tahap 2. Nah, setelah itu baru teman-teman klik bagiannya di sini ya teman-teman. Nah, baru selanjutnya tentunya rekan-rekan sekalian itu mencetak kartu peserta ujiannya yang sudah dijadwalkan juga. Itu ada jadwalnya teman-teman yang bisa dicek di portal guru pppk.kemendikbud.go.id. Oke, itulah sedikit informasi dan sedikit tutorial panduan berdasarkan buku panduan ya yang ada di portal SSCSN maupun dari Kemendikbud yang bisa kami bagikan kepada rekan-rekan semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.